Yo minasan, selamat datang kembali di channel Wibu Aku. Di video kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita anime Spy X Family. Kali ini Mimin akan membahas langsung 2 episode, karena 2 episode ini berfokus ke Anya yang sudah masuk sekolah. Kira-kira bakal ada hal mengejutkan apa yang terjadi? Oke, sebelumnya disclaimer, Mimin tidak akan membahas keseluruhan dari alur cerita anime Spy X Family. Jadi jika kalian ingin tahu cerita lengkapnya, silakan nonton di situs-situs legal yang menyediakan. Cus lah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke pembahasannya. Kini alur cerita sedang menunjukkan Anya dan kedua orang tuanya tengah berada di tukang jahit. Anya sedang diukur untuk membuat seragam sekolah. Sang penjahit memuji Anya yang berhasil masuk Akademi Eden. Tapi tak hanya memuji, sang penjahit juga memberitahu hal-hal negatif di Akademi Eden. Ya, seperti diskriminasi, penindasan, kekerasan, konflik, dan bahkan kadang ada penculikan anak-anak Akademi Eden. Ya, semua itu karena yang bersekolah di Akademi Eden rata-rata orang kaya semua. Mendengar hal itu, Anya jadi... Setelah selesai mengukur, Lloyd pun ke meja kasir untuk membayar. Lloyd agak terkejut karena begitu banyak uang yang harus dikeluarkan. Ya wajar aja karena nyokolain anak itu butuh biaya emang. Setelah dari penjahit, keluarga Voyager memutuskan untuk makan di restoran. Tapi kok pelayan yang mengantar pesanan keluarga Voyager berbicara dengan dialek yang agak aneh. Rupanya pelayan itu merupakan pembawa pesan untuk Mas Senja. Yang diucapkan tadi itu adalah kode rahasia mata-mata. Isi kode itu, Mas Senja disuruh datang untuk briefing 5 hari lagi jam 1 siang di Safe House D. Kemudian 5 hari telah berlalu. Lloyd mendapatkan telepon kalau seragam Anya sudah jadi. Mendengar hal itu, Anya jadi senang. Tapi karena hari ini Lloyd ada briefing, jadi ia meminta Yor dan Anya untuk mengambil seragam. Karena ada kemungkinan Lloyd pulang agak telat. Ia bilang untuk pesan makanan saja untuk makan malam nanti. Setelah Lloyd pergi, ia langsung memasuki sebuah tempat berfoto dengan cepat. Ternyata tempat berfoto itu adalah sebuah lift menuju tempat rahasia. Dan yang menyuruh Lloyd untuk briefing hari ini adalah Agent Handler. Handler agak kesal karena Mas Senja membuat keuangan dari Wise menjadi boros. Tapi tagihannya masih ada lagi ternyata. Lloyd beralasan karena semua ini diperlukan. Tujuan Handler memanggil Mas Senja ternyata adalah untuk memberitahu tentang Operation Strict fase kedua. Misinya adalah pertemuan sosial. Tapi sebelum itu kita bahas dulu sistem Akademi Eden. Akademi Eden memiliki sekitar 2.500 siswa. Sekolah ini untuk anak berusia 6-19 tahun. Usia lama juga nih sekolah. Mungkin karena mereka menerapkan wajib belajar 13 tahun. Segala aspek dinilai oleh Akademi Eden, dimulai dari prestasi akademik dan non-akademik. Para siswa yang paling bersinar di sekolah elit ini adalah murid-murid teladan yang disebut Imperial Scholar. Dan pertemuan sosial yang dihadiri oleh Desmond hanya terbuka untuk Imperial Scholar dan orang tuanya. Untuk bisa menjadi siswa teladan, setiap siswa harus mendapatkan 8 poin yang disebut Stella. Stella bisa didapatkan dari nilai istimewa dan kontribusi pada masyarakat. Jadi Lloyd disuruh untuk bisa menjadikan Anya sebagai murid teladan. Bahkan jika memang harus dengan cara curang, hal itu dibolehkan oleh Wise. Namun jika ada siswa yang berkelakuan buruk, akan diberi nilai minus, yang disebut Tonitrus. Jika sampai dapat nilai minus 8, maka otomatis siswa akan dikeluarkan. Sepertinya rintangan Mas Senja jadi semakin berat saja. Sementara itu cerita beralih ke Anya dan Yor yang sedang mencoba seragam Anya. Setelah itu Anya dan Yor pun jalan-jalan sebentar ke taman. Anya terlihat sedang memamerkan seragamnya ke orang-orang di taman. Sebelum pulang, Yor dan Anya mampir dulu ke supermarket untuk membeli bahan makanan makan malam. Namun jauh di sisi taman, terlihat beberapa berandalan yang memperhatikan Anya yang mengenakan seragam Akademi Eden. Sepertinya mereka punya niat tak baik ke Anya dan Yor. Setelah Yor selesai berbelanja dan berniat membayar di kasir, Anya langsung keluar sendiri dari supermarket. Tiba-tiba saja Anya diculik oleh para berandalan sebelumnya. Namun dalam waktu singkat, Mama Yor datang sambil menggibeng salah satu penculik Anya. Mama Yor terlihat sangat kesal. Itu bisa kita lihat dari ekspresinya. Para penculik itu berniat memeras Yor, tapi uang Yor sudah habis buat belanja. Penculik itu terlihat ingin menghajar Yor menggunakan labu, tapi Mama Yor bergerak lebih cepat dari penculik itu. Penculik itu langsung berkeringat dingin melihat labu itu hancur dengan tangan kosong.
Para penculik itu langsung diomelin sama Mama Yor. Mereka pun langsung lari terbirit-birit karena ketakutan. Kalau masih berniat melawan, mungkin mereka sudah hancur kayak lagu itu. Setelah itu, Yor langsung memeluk Anya sambil meminta maaf karena lengah. Karena kejadian barusan membuat Yor merasa tidak bisa jadi mama yang baik. Namun Anya menenangkan Yor dengan mengatakan kalau ia suka punya mama yang kuat dan keren seperti Yor. Setelah melihat kehebatan Mama Yor, Anya minta dilatih supaya bisa kuat. Mendengar hal itu, Yor jadi senang karena bisa memberikan sesuatu untuk putrinya. Lalu saat Lloyd pulang, ia agak terkejut karena melihat Anya dan Yor sedang berlatih. Kemudian hari pertama sekolah Akademi Eden, terlihat begitu banyak orang tua yang mengantar putra-putrinya masuk Akademi Eden. Lalu pembagian kelas dimulai. Lloyd terlihat sudah mengatur supaya Anya bisa sekelas dengan putra kedua dari Desmond yang bernama Damian Desmond. Ternyata Lloyd melakukan semua itu untuk rencana cadangan jika Anya kesulitan untuk menjadi Imperial Scholar. Rencana ini disebut rencana pertemanan. Langkah pertama, Anya dan Damian harus sekelas dan menjadi teman. Langkah kedua, saling mengundang ke rumahnya masing-masing. Langkah ketiga, bertemu Desmond secara langsung. Rencana ini akan sukses kalau Anya bisa akrab dengan Damian. Tapi sepertinya Anya tak menyukai Damian karena ia bisa membaca isi kepalanya dengan jelas. Lloyd baru menyadari sesuatu saat melihat anak-anak di kelasnya Anya. Ada putri dari CEO kontraktor militer Black Belt. Ada juga anak dari parlemen dan ada juga putra dari menteri pertahanan. Cih, benar-benar harta karun informasi bagi mata-mata. Dan ternyata yang menjadi wali kelas Anya adalah Henry Henderson. Lalu para murid diantar untuk berkeliling sekolah bersama wali kelas masing-masing. Saat sedang berkeliling di area sekolah, Damian mencoba berbincang dengan Anya. Tapi nada bicara Damian agak sombong sepertinya. Anya sejujurnya kesal, tapi ia mencoba untuk sabar demi misi ayahnya. Namun karena Anya yang terlalu agresif, membuat anak-anak bawahan Damian jadi mendorong Anya. Anya berniat mengeluarkan jurus pamungkasnya. Tapi sebelum mengeluarkannya, Anya teringat pesan Mama Yor. Jika mengeluarkan tinju dengan emosi semata itu bukanlah kekuatan sejati. Jadi kalau hanya diusik saja, cukup senyum saja. Anya pun mengeluarkan senyum the bestnya. Namun senyum Anya membuat Damian jadi kesal. Karena suara Damian terlalu keras, Henry jadi berbentak mereka. Saat sedang berada di lorong, Anya sudah dirundung sama Damian. Bahkan Damian kali ini menyerang Anya secara langsung. Dia berkata akan terus merundung Anya setiap hari. Mendengar hal itu, Anya jadi kesal bukan main. Anya sejenak melihat situasi lalu ia... Anjir, pukulan Anya untuk ukuran anak perempuan kuat juga ternyata. Damian aja sampai terpental dan nangis. Karena melihat ada pertengkaran, Henry langsung menghampiri mereka. Anya beralasan dengan muka yang agak kocak jadi mimin ketawa. Anya pun diperingati oleh Henry untuk tak berbohong. Anya pun beralasan kalau ia marah karena kaki temannya diinjek sama Damian, makanya ia memukul. Henry sebenarnya bangga dengan apa yang Anya lakukan, tapi tetap saja ia akan menerima hukuman. Kemudian Lloyd dan Yor diberitahu kalau Anya mendapat 1 nilai minus. Itu berarti Anya mendapatkan 1 tonitrus. Lloyd yang mengetahui Anya menghajar anak laki-laki, apalagi yang dihajar itu Damian, membuatnya langsung jadi lesu seketika. Rencana Lloyd benar-benar hancur lebur kali ini. Bahkan saat berfoto untuk dokumentasi sekolah, keluarga Voyager jadi satu-satunya keluarga yang berekspresi aneh di foto itu. Meski rencana Lloyd gagal, tapi ia belum sepenuhnya gagal. Ia akan berusaha untuk menyusun rencana lagi. Saat sedang sarapan pagi, Anya terlihat masih merasa bersalah karena menggagalkan rencana Lloyd. Namun Lloyd tak akan memarahi Anya demi menjaga mentalnya. Yor dan Anya masih lesu karena masih membahas soal kemarin. Lloyd pun menyuruh mereka berdua untuk tak terus terpaku dengan masa lalu. Setelah selesai sarapan, Lloyd dan Yor pun mengantar Anya naik bis sekolah Eden. Lloyd memberi perintah ke Anya supaya meminta maaf ke Damian. Saat sampai ke sekolah, Anya bertemu dengan Becky. Lalu Anya bertemu dengan Damian di depan area sekolah. Terlihat Damian masih kesal dengan perbuatan Anya sebelumnya. Karena teringat pesan Lloyd, Anya berusaha untuk meminta maaf ke Damian. Namun tindakan Anya malah dihentikan oleh Becky. Lloyd yang memantau dari jauh, melihat yang dilakukan Becky membuatnya cukup kesal. Bahkan Lloyd sampai mengira kalau Becky melakukan ini karena misi dari orang tuanya. Anjir, sampai segitunya Bapak Lloyd Voyager. Kini Anya dan Becky sudah berada di kelas. Terlihat suasana kelas cukup heboh dengan berita Anya yang memukul Damian. Bahkan mereka membicarakan Anya sampai agak berlebihan. Karena Anya bisa membaca pikiran, tentu saja hal itu memberikan pressure yang lebih. Tapi untungnya Becky jadi satu-satunya orang yang mendukung Anya. Karena Becky sudah menganggap Anya sebagai temannya.
Saat sudah mulai pelajaran, entah mengapa Anya merasakan tekanan amarah dari Damian. Saat tengah pelajaran berlangsung, terlihat Lloyd berusaha memberitahu Anya untuk meminta maaf ke Damian. Tapi karena tindakan Lloyd itu membuat Anya jadi mengalami tekanan yang luar biasa. Jam makan siang telah tiba, Anya dan Becky pergi makan ke kantin. Saat Damian dan gengnya datang, Anya berusaha untuk meminta maaf. Namun Becky menghalangi Anya lagi untuk meminta maaf. Melihat itu semua, Lloyd yang lagi menyamar jadi pelayan merasa kesal. Lloyd pun memikirkan cara untuk menyingkirkan Becky sementara. Ternyata Lloyd menggunakan suara tua sekolah untuk mengecoh Becky. Ia memberi pengumuman kalau ada yang ingin bertemu dengan Becky di gedung Menara A. Mendengar pengumuman tersebut, Becky langsung pergi. Karena ada kesempatan, Anya pun pergi meminta maaf ke Damian. Anya langsung mendatangi Damian. Damian terlihat masih sangat kesal karena dikalahkan oleh bocah kecil ini. Namun meski kesal, nampaknya Damian memiliki perasaan yang lain. Anya yang mendengar isi kepala anak buah Damian jadi terbata-bata. Karena hinaan di kepala anak buah Damian sangat sadis. Anya jadi... Saat tengah menangis, Anya meminta maaf ke Damian. Damian yang melihat itu jadi muncul rasa-rasa yang aneh. Wajah Damian jadi merah merona begitu. Tapi Damian berusaha menampik perasaannya. Ia meyakinkan hatinya kalau ia sedang marah. Damian mengingat-ingat lagi saat bertemu dengan Anya. Entah kenapa Damian melihat wajah Anya jadi terlihat lebih cantik dan imut. Waduh, bocah udah nemu rasa-rasa cinta ya. Namun Damian berusaha untuk mengalihkan perasaannya ini. Damian pun langsung membentak Anya dengan keras. Lloyd yang melihat kejadian itu langsung shock seketika. Rencana Lloyd benar-benar sudah buntu habis ini. Cerita pun beralih ke rumah Anya. Anya terlihat sedang diajari oleh Lloyd. Anya yang diajari Lloyd sepertinya tak bisa masuk ke otaknya. Lloyd terlihat terlalu memaksa Anya. Ya, karena rencana Lloyd yang satunya gagal, mau tak mau Anya harus jadi Imperial Scholar untuk bisa melancarkan rencananya. Bahkan Lloyd jadi lebih tegas ke Anya saat ini. Anya berusaha untuk membaca pikiran ayahnya, namun ia malah... Anya terlihat sangat tertekan karena pelajaran yang Lloyd berikan. Karena hal itu, Anya jadi marah dan pergi ke kamar. Lalu Yor sebagai mama yang baik mencoba untuk menenangkan Lloyd. Karena mendengar ucapan Yor, Lloyd jadi bisa tenang sejenak. Lloyd mencoba untuk membujuk Anya, namun sepertinya Anya masih ngambek. Saat di dalam kamar, Anya sedang ngambek. Tapi ia teringat kata-katanya saat di episode sebelumnya. Yor dan Lloyd pun berbincang tentang Anya yang mirip adiknya dulu saat ngambek. Yor memberitahu kalau Yuri itu lebih pintar darinya. Yor pun mengajarkan Lloyd untuk memuji Anya untuk hal-hal sepele, sehingga hal tersebut bisa memotivasi Anya. Saat Lloyd berpikir sejenak, ternyata Lloyd selama ini salah. Ia harus menjadi ayah ideal dulu. Lloyd kan harus memerankan peran itu, karena itu merupakan dasar dari misi ini. Tapi selama ini ia masih jauh dari kata ideal sebagai ayahnya Anya. Ya, jadi sebelumnya Yor yang termotivasi karena Anya, sekarang giliran Lloyd deh. Untung aja Lloyd punya istri yang bisa ngingetin dia. Ia meminta Yor untuk melengkapi kekurangannya. Mimi jadi pengen punya istri kayak Yor. Jangan yang tadi sangka halu kayak itu tuh. Lloyd pun menurunkan kecepatan otaknya supaya bisa menjalankan misi ini secara bertahap. Lloyd pun mencoba berbicara ke Anya lagi. Saat Lloyd mencoba membujuk Anya, ternyata Anya ketiduran. Anya sampai ketiduran begitu karena belajar. Melihat hal itu, Lloyd jadi tersentuh. Ia pun membopong Anya ke tempat tidur. Lah, kok udah ini aja? Ternyata ada end screen. Kayaknya kita tunggu dulu deh. Terlihat ada Dominic yang sedang berjalan di malam hari. Oh, ternyata Dominic bertemu dengan adiknya Yor, yaitu Yuri. Mereka berbincang sebentar karena sudah lama tak bertemu. Yuri pun bertanya soal pesta yang diselenggarakan oleh Dominic. Yuri bertanya soal laki-laki yang dibawa oleh kakaknya seperti apa. Dominic pun memberitahu kalau Yor sudah menikah. Yuri pun terkejut bukan main mengetahui kakaknya sudah menikah dan dia tak diberitahu sama sekali. Loh, minasan, sampai di sini dulu alur cerita anime Spy X Family. Jangan lupa untuk subscribe. Jika kalian suka silahkan klik tombol like-nya. Dan kalau video ini dirasa cukup menarik, bisa minta tolong untuk di-share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di next alur cerita anime selanjutnya. Salam Wibu Akun.